ASEAN has been an important factor for unity in a divided world. And we need this more than ever in a world that is increasingly multipolar and that requires strong multilateral institutions to go with it, based on equity, solidarity and universality. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Menderapulun Basuki Langgeng. Saya nama Mujianto Mugirarjo, Kepala Desa Ngadas. Saya saat ini berada di situs Ngadas yang dinamakan Danyang Desa Ngadas. Dan sebelum saya menjelaskan tentang apa itu Danyang, saya perlu menyampaikan Ngadas ini adalah wilayah desa yang ada di Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo, Jawa Timur. Ngadas dibagi dua dusun, yaitu Dusun Ngadas dan Dusun Jarak Ijo, yang mempunyai penduduk 1776 jiwa, dibagi 12 RT, 2 RW. Kemudian Desa Ngadas ini adalah suatu desa yang mempunyai warga masyarakat 4 keyakinan, dengan persentase 50% agama Buddha, 40% Muslim, 10% Hindu, dan ada satu keluarga yang beragama Kristen. Selamat sore, Om Menderapulun Basuki Langgeng. Nama saya Senetram, Dukun Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Saya sekarang berada di situs desa yang namanya itu Danyang. Apa itu Danyang? Danyang itu adalah tempat sakral yang disucikan oleh warga desa Ngadas. Karena apa? Danyang adalah untuk menjaga desa atau yang namanya itu kelurahan. Jadi Desa Ngadas itu selain kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa, itu ada kelurahan-kelurahan dari situs-situs halus. Jadi untuk menjaga dari situs halus itu, akhirnya untuk menjaga desa dari situs halus yang kurang baik. Karena dia itu sudah menjaga desa, jadi dia dihormati. Dan tiap tahunnya itu pas hari Raya Karo, itu di sini dilaksanakan namanya itu ngaturi. Ngaturi itu sebelum tayupan di desa atau di kampung, itu harus tayupan di sini dulu. Karena di sini adalah yang namanya itu kelurahan secara halus. Yang kedua, apabila ada warga yang potong gombak atau potong gunjung, potongan rambutnya itu dibawa ke sini. Kenapa? Karena di sini adalah penjaga desa. Jadi supaya tidak terganggu oleh makhluk-makhluk lain. Anak yang rambutnya setelah dipotong itu tidak mengalami musibah di kemudian hari, dan disinilah yang menjaganya akhirnya aman dari gangguan makhluk-makhluk halus yang jahat. Warga kami mempunyai mata pencarian di sektor pertanian, khususnya tani sayur kentang, dengan luas wilayah 395 hektar, dengan jumlah luasan tanaman kentang sekitar 281 hektar, yang sisanya ditanami brambang dan kubis. Di lain itu, kami juga mempunyai mata pencarian di sektor pariwisata yang saat ini sudah mulai berkembang, tetapi masih perlu adanya peningkatan akses, baik akses jalan maupun infrastruktur yang menunjang untuk sarana pariwisata. Ya, tentunya warga kami sudah ada berusaha di bidang jasa homestay, jasa jeep, ocekan, dan usaha di bidang kuliner. Kemudian kita juga berusaha mengangkat potensi yang ada melalui UMKM, sehingga nanti
mempunyai oleh-oleh, tetapi kita masih belum punya tempat khusus untuk menjual hasil produk-produk UMKM yang ada di Desa Ngadas. Sehingga kami mohon dukungan, bantuan dalam bentuk dana untuk menciptakan Ngadas menjadi desa mandiri. Ya, dan Desa Ngadas merupakan desa wisata adat yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, yang sampai dengan saat ini kita masih melaksanakan kegiatan upacara-upacara adat, baik yang dilaksanakan setiap tahun sekali ataupun 5 tahun sekali. Nah, itu pun bentuk rasa syukur kami dalam menerima hasil bumi yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kemakmuran masyarakat melalui hasil bumi dalam bentuk sayur tersebut. Sehingga rasa syukur kami kita wujudkan dalam upacara Kasodo yang kita memberikan hasil bumi atau hasil sayur yang dimiliki oleh masyarakat, kita persembahkan ke Kawah Gunung Bromo. Ya, tentang pariwisata kita juga sudah mempunyai jejaring dengan travel yang dari dalam negeri maupun luar negeri yang pada saat ini masih berjalan karena kita sudah mempunyai kerjasama selama 5 tahun. Jadi tamu saya atau tamu yang ke Ngadas ini selain dari domestik juga dari mancanegara yang dibawa oleh travel dari Kanada, yang setiap tripnya itu tamunya ada berbagai negara. Jadi ada yang dari Amerika, India, ada yang dari Malaysia, Singapura. Setiap trip itu minimal 5 negara. Dengan jumlah setiap tripnya itu 15 sampai 18 orang. Nah, perlu saya tambahkan dalam rangka menunjang pariwisata atau destinasi wisata yang di sini, memang kita keterbatasan dengan jalan yang masih sempit dan juga tidak adanya rest area. Untuk itu kita perlu kerjasama dengan desa yang lain, tentunya desa-desa yang ada di bawah Desa Ngadas, contoh seperti Desa Wringin Anom, sehingga apabila ada wisatawan yang ingin berkunjung ke Ngadas menggunakan kendaraan yang besar, notabene kendaraan roda 6, itu kita memang masih kesulitan dengan akses jalan yang sangat sempit. Sehingga kita perlu adanya kolaborasi dengan desa yang di bawah, seperti Desa Wringin Anom, untuk menyiapkan lahan atau rest area untuk transit kendaraan yang besar yang tidak bisa masuk ke desa kami, sehingga nanti kita bisa menyebut di sana untuk akses ke Desa Ngadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ahmad Muslimin, selaku Kepala Desa Wringin Anom, Kecamatan Poncongsumo, Kabupaten Malang. Desa Wringin Anom terletak di ketinggian 800 dari permukaan laut dan terbagi menjadi 28 RT dan 6 RW. Juga terbagi menjadi 3 dusun, Dusun Cipar, Dusun Kunci, dan Dusun Besuki, dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.300 jiwa. Desa Wringin Anom adalah desa penyangga wisata Bromo Tengger Semeru, yang mana yang setiap hari dilalui beberapa wisatawan, dan alhamdulillah juga Desa Wringin Anom di tahun 2023 kemarin kita mendapatkan prestasi, yaitu juara 2 tingkat nasional di lomba kampanye sadar wisata tingkat nasional. Harapan kami di Desa Wringin Anom akan terbangun rest area yang lebih besar, yaitu untuk area untuk parkirnya bis yang lebih besar, dan untuk akses yang ke Ngadas, karena di Ngadas jalannya sempit. Harapan kami bisa transit di Desa Wringin Anom. Selain rest area, kami juga mengharapkan ada tempat oleh-oleh atau stand-stand sebagai pusat oleh-oleh wisatawan yang baik yang mau naik ataupun yang mau turun, untuk penunjang UMKM di desa kami, dan itu akan meningkatkan perekonomian warga masyarakat Desa Wringin Anom.